Hey, selamat datang di channel Konon Katanya. Oke sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daus dan kali ini kita akan membahas sob tentang lagu Nina Bobo. Tapi bukan lagunya yang kita bahas sob, tapi kisah di balik lagu Nina Bobok ini. Belum mulai, marilah kita like dulu, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang untuk kedepannya dan saya sendiri bisa menceritakan hal-hal horor selanjutnya. Konon katanya sob, lagu Nina Bobo ini adalah lagu pemanggilan arwah anak kecil yang bernama Nina. Sebenarnya banyak versi sob tentang lagu ini, tapi satu versi ini yang benar-benar buat saya merinding sob, dari kisah lagu Nina Bobo ini. Berawal dari kisah anak kecil yang bernama Helnina umur 8 tahun. Beliau adalah anak campuran dari ibunya berasal dari Indonesia Jawa dan bapaknya seorang Belanda sob. Singkat cerita sob, Nina ini anak perempuan yang benar-benar cantik karena campuran dari Indonesia Belanda. Hidupnya seakan-akan seperti anak-anak lainnya yang normal sob. Dan pada suatu hari sob, Nina ini dia bermain dengan temannya di waktu menjelang maghrib sob. Zaman dulu sob, yaitu setiap pekarangan rumah itu masih banyak tumbuh-tumbuhan, perpohonan, tidak sama seperti kita sekarang ya sob. Yaitu udah banyak permukiman rumah-rumah tetangga kita. Jadi beda dengan zaman dulu sob. Jadi kita bayangkan sekarang ini Nina itu bermain, ini rumahnya, terus di sini pekarangan rumahnya dan ini perpohonan dan banyak rumput-rumput ilalang gitu sob ilustrasinya. Nah, jadi sob, ketika Nina bermain menjelang maghrib ini, tiba-tiba ada seekor ular kecil yang melintas di depan Nina. Tetapi ular ini sangat aneh sob. Ular ini matanya merah dan berpakai mahkota sob. Mungkin Nina yang namanya masih anak kecil, yang dimana dia nampak ular mungkin terasa dirinya terancam sob. Tiba-tiba di sebelahnya ada batu besar. Nina ini spontan ngambil dan tang, akhirnya ular tersebut mati. Tetapi tiba-tiba Nina kaget dan pingsan sehingga temannya pun juga berlari pulang. Karena kaget dan teriakan temannya yang berlari pulang itu sob, ibu Nina yang di rumah langsung melihat keadaan di luar saat itu. Dari kejauhan sob, ibunya langsung melihat Nina. Wah, anakku, katanya. Dan berlarilah ibunya sob menuju Nina saat itu. Dalam keadaan gelisah sob, ibu Nina langsung membawa Nina masuk ke dalam rumah dan meniduri Nina ke kamarnya sendiri. Tapi di saat itu keadaan Nina sob pingsan dan tidak sadarkan diri. Sekujur tubuh Nina ini membiru sob, membiru dan matanya menjadi hitam. Dan ibu Nina langsung pada saat itu memanggil Nek Sirah. Jadi singkat cerita, Nek Sirah ini adalah seorang tokoh yang dituakan di kampung itu sob. Dia bisa mengobatin orang-orang yang non medis. Jadi kesannya jatuhnya kayak dukun kampung sama kita. Dan seketika Nek Sirah datang sob. Dia membuka baju Nina dan membaca-baca mantra di dada Nina ini sob. Ketika itu juga Nek Sirah kaget sob, karena dia melihat jiwanya si Nina digantung oleh sosok misterius. Karena melihat itu sob, Nek Sirah akhirnya angkat tangan. Nek Sirah tetap membantu dengan sebuah kalung yang membuat Nina bisa tenang ketika dia bangun nanti. Dalam keadaan itu, ibu Nina akhirnya sedih. Dia bingung sob karena anaknya masih terkapar tidak sadarkan diri. Selang waktu 3 hari sob, akhirnya Nina kebangun dan Nina memanggil ibunya saat itu sob. Dan ibu Nina yang sedang menyapu seketika dengar anaknya memanggil, dia lari ke dalam dan langsung menyampari Nina. Tapi
Inilah awal dari keanehan Nina. Setelah Nina sadar sob, Nina ini sering melamun, sering ngobrol sendiri, dan sering ngamuk-ngamuk gak jelas sob. Dan pada hari esok maghribnya, Nina ini menari seperti penari Jepang yang profesional sob. Karena sob, Nina ini tidak pernah belajar nari, tapi tariannya sob, tariannya ini seperti mahir dalam menari. Jadi semakin hari, semakin lama Nina semakin kambuh dan aneh sob. Sampai suatu hari Nina jedotin kepalanya ke tembok sob. Dan itu membuat ibunya sering menangis dengan keadaan anaknya. Ketika Nina juga dilepasin keluar sob, Nina ini bukannya seperti anak biasa. Dia sampai mengganggu, sampai hampir membunuh orang lain. Dan yang bikin ibunya kaget, Nina ini makan kucing lewat, tikus lewat sob. Berapa sadis Nina pada saat itu. Dan oleh kegaduhan itu sob, para warga-warga meminta ibu Nina untuk mempasung anaknya ini karena telah meresahkan sob. Dia hampir membunuh anak-anak sepermainan dia sendiri. Dan yang paling parah, dia makan kucing dan tikus yang lewat sob. Akhirnya ibu Nina mempasung Nina sob. Jadi selama Nina dipasung sob, Nina ini tidak bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa duduk dan ketawa saja sob. Dengan hati seorang ibu ya sob, mungkin lihat anaknya seperti itu dan di keadaan dipasung juga. Akhirnya ibu Nina menemani Nina di dalam satu ruangan pasungannya sob. Dan Nina ini sob, sejak kejadian ini dia susah tidur, dia tidak bisa tidur sampai ini semuanya hitam sob. Akhirnya ibunya melantunkan lagu dengan lirik Nina Bobo, oh Nina Bobo. Itulah penggalan liriknya sob yang sampai sekarang kita nyanyikan sob. Dan lagu itu akhirnya membuat Nina tenang dan tertidur sob. Pada suatu hari ibu Nina meninggal dunia sob. Nina yang gak ada merawat pada saat itu akhirnya terbengkalai. Dan Nina pun sampai pada saat itu sob, karena tidak ada mengurus, dia berinisiatif membuat tali dari kain sob. Dan dia gantung ke atas dan langsung Nina bunuh diri. Tapi sob, sebelum bunuh diri ini, Nina selalu bernyanyi yang dinyanyikan ibunya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Dia bernyanyi sob sambil memutar-mutar tempat tali yang dia buat sob. Dan akhirnya Nina sambil bernyanyi memasukkan kepalanya dan tewas. Jadi sob, banyak mitos yang mengatakan bahwa setiap orang menyanyikan lagu itu mereka kedatangan arwahnya Nina sob. Dan ada juga yang sampai kesurupan. Dari kebenaran cerita ini apa enggaknya cerita ini benar-benar buat saya merinding sob. Jadi untuk kali ini cerita Nina sampai di sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel ini supaya kita kedepannya bisa mengembangkan lagi dan bercerita lagi. Oke sob, bye.